Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas materi mengenai progres yang dimana saya mengambil penerapan deteksi objek secara real time menggunakan model YOLO V8 dan suara otomatis dan dengan menggunakan text to speech. Untuk itu perkenalkan nama saya Agus Kasflor Akbar dengan NIM S1124024. Baik, kita masuk ke dalam kode dan implementasinya. Jadi penting untuk kita pahami bahwa fondasi utama dari proses ini adalah citra digital yang keterkaitannya dengan sebuah aljabar di matematika. Jadi citra gambar ini dapat mengambil tangkapan oleh kamera yang diolah di komputer dan direpresentasikan sebagai speech atau bahasa yang nanti akan mengeluarkan suara dari deteksi bacaan input. Jadi ketika kita melakukan transformasi pada gambar seperti rotasi, skala, translasi, atau bahkan deteksi objek, semua operasi tersebut itu sebenarnya menggunakan prinsip-prinsip aljabar linear. Misalnya itu seperti rotasi gambar melibatkan matriks rotasi, lalu ada perbesaran atau pengecilan citra menggunakan matriks skala. Poinnya itu deteksi fitur atau objek yang melibatkan operasi vektor di ruang dimensi tinggi ini yang kemudian dipelajari oleh model seperti YOLO V8 tadi. Berarti ketika model YOLO menerima input berupa gambar, ia akan memproses piksel gambar demi gambar tersebut sebagai data numerik dan menganalisis pola-pola dalam ruang vektor menggunakan struktur matematis. Di sini kita punya codingan yang sudah jadi di Python. Kami akan menjelaskannya secara baris demi baris sebisa kami. Yang pertama itu ada import CV2 yang ini pada baris pertama ini untuk mengimport OpenCV pustaka pengelolaan gambar dan video. Jadi digunakan untuk menangkap video dari webcam dan menampilkan hasil deteksi. Lalu di baris selanjutnya itu ada baris kedua ini ada from ultrasynthetic import YOLO ini untuk mengimport kelas YOLO dari pustaka ulag ultralistik untuk menggunakan model YOLO V8. Lalu di baris ketiga ada import. Ini itu untuk mengimport Python teksnya. Jadi modul text to speech ini berbasis offline untuk menyurahkan nama objek yang terdeteksi. Lalu ada baris keempat itu mengimport modul time untuk menghitung waktu yang dipakai dalam sistem countdown. Jadi suara agar tidak terus-menerus menyebutkan nama objek. Lalu di baris ke-6 ini ada mendefinisikan fungsi main sebagai utama program. Jadi ini fungsinya akan dipakai terus di baris ke bawah. Jadi di baris ketujuh ini ada model YOLO. Jadi untuk membuat model YOLO V8 ini jadi versi kecil dari YOLO V8 Python dari file. Ini modelnya itu pre-trained yang digunakan untuk mendeteksi objek pada frame kamera. Di baris 8 itu ada engine. Ini inisialisasi engine text to speech di PyText X3. Lalu di baris ke-9 itu ada cap, ada yang fungsinya itu untuk membuka kamera utama, kameranya itu untuk mengambil gambar video secara real time, secara langsung. Jadi lalu ada di baris 10 di baris 10 ini sampai 12 ini exception ya, jika kamera gagal dibuka, program akan mencetak pesan error dan keluar dari fungsi utama. Lalu di baris selanjutnya itu 14 ya, sebuah kamus yang untuk menyimpan waktu terakhir setiap label objek disuarakan. Tujuannya itu agar tidak diucapkan berulang-ulang terlalu cepat. Lalu di baris 15 itu ada waktu jeda cooldown dari dalam detik untuk mencegah pengucapan objek yang sama secara terus-menerus. Jadi ada jedanya untuk pengucapan sebuah objek yang ditangkap. Bisa diatur sendiri 25, 30 detik. Lalu kita masuk ke baris 19 dan 21. Di sini exception juga. Jadi jika gagal membaca frame, maka kamera mati atau error, program akan mencetak error dan keluar dari perulangan. Lalu ada baris ke-22 itu hasil. Jadi untuk menggunakan YOLO V8 ini untuk memprediksi deteksi objek dari frame kamera saat ini, untuk itu ada IMGSZ 640. Jadi untuk ukuran gambar yang digunakan untuk interface lebih kecil dan lebih cepat. Dan configuration 0.25 itu untuk batas kepercayaan minimum untuk menganggap hasil deteksi itu valid. Untuk baris ke-23 sampai 35 itu tentang baris untuk mengatur label objek untuk menghasilkan prediksi untuk satu frame karena hanya satu gambar yang diproses. Jadi indeks kelas objek yang terdeteksi itu misalnya 00 dengan 2. Lalu ada models. Jadi untuk kamus yang mengubah indeks menjadi nama objek, misalnya 0 itu sama dengan orang dan 2 itu sama dengan mobil. Mengapa? Karena ada kamus yang sudah disiapkan oleh model-model name study ini sebagai dictionary dari program ini. Lalu ada for itu untuk membuat set dari nama objek agar tidak diucapkan 2 kali dalam satu frame. Lalu di baris selanjutnya 24 ya, untuk mengambil waktu saat ini di dalam detik itu digunakan untuk membandingkan kapan terakhir kali suatu label disuarakan. Lalu ada loop itu di baris 25 itu ada loop untuk melalui setiap label unik dari objek yang terdeteksi dalam satu frame.
Lalu ada baris selanjutnya 27 dan 28 ini engine label ini memberi komen untuk menyuarakan teks nama objek, dan ada engine run and wait itu untuk menjalankan dan menunggu hingga selesai menyuarakan. Baris ke-29 ini last spoken ini menyimpan waktu terakhir label ini disuarakan, jadi agar bisa dikontrol jedanya. Lalu baris ke-31 ini untuk membuat gambar frame yang sudah diberi anotasi kotak deteksi tadi yang warna hijau dari hasil deteksi Jolo. Jadi hasilnya akan ditampilkan di jendela di OpenCV di layar laptop kalian. Lalu ada 32 itu, baris 32 itu untuk menampilkan frame yang sudah dinotasikan dalam jendela yang berjudul deteksi benda dengan suara. Lalu di baris 34 dan 35 itu menunggu 1 milidetik untuk input keyboard. Jadi ketika kita ingin break atau memberhentikan program itu tinggal menekan tombol Q. Lalu ada baris ke-37 jadi untuk melepas dan menutup akses kamera setelah perulangan selesai. Jadi baris ke-37 ini wajib dipanggil untuk mengubahkan sumber daya sistem agar tidak mengunci kamera. Misalnya agar bisa dibuka lagi di aplikasi lain. Yang baris ke-38 ini untuk menutup semua jendela. Jadi Windows OpenCV yang sebelumnya dibuat dengan CV IMSAU ini adalah yang ini merupakan prosedur untuk pembersihan yang penting. Jadi setelah menutup jendela maka akan dibersihkan. Lalu ke baris 40 dan 41 ini ini adalah blok utama Pythonnya. Yang berarti jika file ini dijalankan langsung maka akan menjalankan tugas dari fungsi utama. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan progresnya itu kamera menyala dan menangkap video secara real time. Lalu library YOLO itu sendiri untuk mendeteksi objek data setiap frame. Lalu setiap objek yang terdeteksi akan diberi kotak, bounding box, dan label yang berwarna hijau. Lalu nama objek akan disuarakan hanya sekali tiap n detik per objek. Jadi n detik itu ditentukan kemauan dari user. Lalu poin selanjutnya tampilan akan terus menampilkan deteksi sampai kamu menekan tombol Q atau quit. Lalu yang terakhir setelah keluar kameranya itu ditutup dan jendela akan dibersihkan. Baik, itu dia beberapa pemaparan progres dari program yang saya gunakan. Baik, terima kasih.